Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Akibat kebakaran tersebut terjadi ledakan keras dari dalam gudang sebanyak 5 kali. Sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Dalam rekaman video amatir, tampak beberapa pekerja di komplek pergudangan Tambak Langon, Surabaya berhamburan menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan di gudang nomor A10 yang terbakar Jumat siang. Api yang berkobar dengan cepat menghanguskan seluruh gudang beserta isinya, yang di dalamnya terdapat puluhan drum yang diduga berisi bahan kimia etanol. Seorang saksi mata mengatakan saat awal terjadinya kebakaran terdengar 5 kali suara ledakan dan yang paling besar terdengar pada ledakan terakhir. Bahkan saat meledak, atap dari bangunan terbang hingga tersangkut pada kabel listrik yang ada di depan gudang. Ya, pertama ledakan dulu. Ya, berapa kali itu? Baru orang-orang semua keluar. Belum tahu itu ada kebakaran. Ledakannya berapa kali? Beberapa kali. Sementara itu, untuk memadamkan api, sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Siang hari ini, jadi kita tadi menerima telepon dari command center, kemudian teman-teman langsung melakukan pergerakan menuju ke lokasi. Jadi yang terbakar adalah etanol ya, etanol itu semacam seperti alkohol. Jadi alhamdulillah tidak ada perambatan ya, teman-teman tadi dengan sigap melakukan pemadaman, jadi tidak ada perambatan. Sampai sekarang ini masih kita berlangsung melakukan pemadaman. Kayaknya gudang penyimpanan, karena tadi itu infonya itu begitu kita masuk itu ada tangki, dia melakukan pengisian ke tong-tong tangki, dari tangki mengisi ke tong-tong drum-drum yang ada di sini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada 3 unit sepeda motor yang terbakar. Kerugian yang timbul ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, atap sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur ambrol diduga karena adanya rembesan air yang membuat atap rapuh lantaran hujan lebat melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Pihak manajemen mal memastikan tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Atap ambrol, Grand City. Atap Mall Grand City Surabaya, Jawa Timur ambrol. Beberapa material atap nampak jatuh di antara resto makanan di lantai 4 mall dan jatuh di lantai dasar. Jebol, atap Grand City jebol. Beruntung tak ada korban yang tertimpa material atap dalam kejadian ini, karena material atap sebagian besar jatuh pada ruang kosong di lantai dasar mall. Pasca kejadian, pihak mall langsung melakukan pembersihan dan normalisasi di area terdampak dalam waktu 2 jam. Menurut Markom Grand City Mall Surabaya, ambrolnya atap disebabkan karena adanya rembesan air yang membuat atap rapuh karena hujan deras melanda kota Surabaya. Kecil dari pihak kita langsung sigap segera membersihkan area sekitarnya. Nah kebetulan tempat kejadian itu di area poin, jadi tidak berdampak sama sekali terhadap tenan di area sekitar. Dan alhamdulillah juga kejadian tersebut tidak ada korban. Dipastikan manajemen mall, jatuhnya atap tidak berdampak banyak pada operasional mall. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota diduga polisi yang disandra massa mahasiswa saat unjuk rasa Hari Buruh akhirnya dibebaskan. Pembebasan sandera berlangsung tegang lantaran massa yang menduduki kampus Universitas Diponegoro sempat melempari batu ke arah polisi. Situasi mencekam terjadi saat ratusan anggota kepolisian gabungan mendatangi kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Aparat gabungan berupaya membebaskan rekan mereka, seorang anggota Intel yang disandra massa mahasiswa. Polisi nyaris terlibat bentrok dengan massa mahasiswa karena dipancing dengan lemparan batu. Namun setelah sempat tegang, polisi akhirnya dapat mengendalikan situasi. Kemudian setelah berkoordinasi dengan demonstran, akhirnya anggota Intel polisi yang disandra dapat dibebaskan. Disandranya anggota Intel lantaran massa mahasiswa meminta polisi agar rekan mereka yang ditahan polisi saat unjuk rasa segera dilepaskan.
Sifatnya koordinasi, namanya kita kan bisa menjalin hubungan relasi koordinasi yang cukup baik. Koordinasi karena ada salah satu KPK yang ada di dalam. Akhirnya langsung setelah selesai, anggota bisa dikeluarkan dan kembali ke kantor. Ya, Kemudian setelah Sandra dibebaskan, masa pendemo akhirnya dibubarkan dan pulang dengan damai dengan dikawal polisi. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa 14 pendemo yang terlibat kericuhan demo hari buruh. Polisi menduga massa dari anarko yang bertujuan untuk membuat situasi menjadi anarkis. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Prabowo pun mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Prabowo, undang-undang tersebut penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor. dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Prabowo pun mengakui pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset, mengingat semakin banyaknya kasus korupsi. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif, korupsi juga banyak menjerat para pengadil di lembaga yudikatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, evaluasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan di akhir bulan April 2025. Salah satunya dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memicu polemik serta reaksi masyarakat. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Salah satu tokoh masyarakat Papua, Osea PTG, memberikan pandangan bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah terpilih secara sah secara konstitusi. Proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahapan itu sudah selesai. Sekarang tinggal gilirannya adalah mengimplementasikan program-program yang telah dijanjikan oleh presiden dan wakil presiden pada saat pencalonan. Maka itu tidak perlu lagi bikin kegaduhan di masyarakat. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, merespons usulan Purnawirawan TNI yang menginginkan evaluasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Bahlil meminta kepada pihak tersebut untuk menempuh jalur mekanisme hukum. Saya pikir negara kita ini kan negara hukum, ya, negara kita
daripada dukung, ya kita serahkan pada mekanisme hukum. Bahlil menegaskan terus mendukung kinerja dan program yang telah dicanangkan pemerintahan Prabowo Gibran. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mencopot Letjen Kunto Arif Wibowo. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkop Kapwil 1. Ia pun batal digeser menjadi staf khusus KSAD. Sementara itu, Laksda Hersan selaku mantan ajudan Presiden Joko Widodo batal menjabat sebagai Pangkogap Wilayah 1. Pemirsa, Polda Kalteng bentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan membackup Polres Barito Selatan. Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas, kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mobil tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Mobil bermerek Mercedes-Benz tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Namun KPK menegaskan proses hukum terus berjalan karena mobil tersebut terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga 220 miliar rupiah. Oh ya, tentu dari kita punya ada namanya pengelola barang bukti, itu mungkin secara berkala akan mengecek kendaraan tersebut sampai sejauh mana kondisinya, dan tentunya kalau seandainya kendaraan itu sudah layak dan bisa untuk digeser ke Rubasan, pasti akan digeser oleh penyidik ke Rubasan. Masih itu bengkelnya di Bandung, bengkelnya saya belum terinfo di mana, tapi pasti di Jawa Barat lah. KPK masih mengatur waktu untuk memanggil dan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi di BJB, yakni 2 orang dari BJB dan 3 orang dari pihak swasta. Hingga saat ini, penyidik KPK sudah menyita total 26 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan berbagai merek. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, drone Israel membombardir kapal bantuan Freedom Flotilla yang sedang dalam perjalanan mengirim bantuan menuju Gaza. Polres Tanah Toraja menggerebek arena judi sabung ayam. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menangkap 10 pelaku judi. Tim gabungan personel Polres Tanah Toraja menggerebek arena sabung ayam di Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan.
Saat petugas tiba di lokasi, para penjudi sabung ayam sempat berhamburan kabur, menghindari penyergapan polisi. Tak mau buruannya lepas, petugas mengejar dan berhasil menangkap 4 penjudi. Selain 4 penjudi, dalam penggerbekan itu petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, ayam aduan, dan taji yang diduga kuat digunakan sebagai alat perjudian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Tanah Toraja untuk kepentingan penyelidikan. Penangkapan terhadap 4 orang, tapi dari hasil penyelidikan jadi tindak pidana perjudian sabung ayam. Barang buktinya ayam yang diadu, kemudian uang tunai 800.000. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Puluhan pelajar jatuh pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Jombang, Jawa Timur. Tidak hanya peserta upacara, pemirsa, petugas pengibar bendera hingga guru pun pingsan di lapangan Pemkab Jombang. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazab, undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Satu persatu peserta upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur pingsan. Akibat banyaknya peserta yang pingsan, petugas Satpol PP harus mondar-mandir mengevakuasi peserta yang pingsan ke posko kesehatan. Semakin siang dan semakin panas, jumlah peserta upacara yang tumbang kian bertambah. Petugas pun harus membawa 2 sekaligus di atas tandu. Tak hanya peserta, petugas pengibar bendera pusaka pun satu persatu pingsan, bahkan terdapat guru yang turut serta dievakuasi ke posko kesehatan. Sebelumnya saya sakit 2 hari dari hari sekarang di Rabu Kamis sakit. Emang yang dirasakan mbaknya tadi seperti apa, Pak, waktu ikut upacara? Awalnya biasa aja, terus tiba-tiba agak mual, terus pandangannya buram. Upacara Dinas hari ini ada sekitar 27 peserta yang tumbang, terdiri dari paskibraka, anak-anak pramuka, dan ada sebagian peserta dari guru-guru. Kebanyakan rata-rata gejalanya pusing, mual, sama belum sarapan, Pak? Ya, kebanyakan belum sarapan. Atau mungkin ada cuaca panas itu, Pak? Bisa, karena faktor cuaca terlalu panas. Para pelajar mengaku merasa pusing dan mual saat mengikuti upacara karena suhu udara yang sangat panas. Selain itu, ada juga pelajar yang belum sarapan dan mengikuti upacara dalam keadaan perut kosong. Peserta yang pingsan langsung diberikan penanganan medis sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.